Jadi hari ini kita akan membahas mengenai satu modalitas atau suatu sebetulnya varian dari satu hemodialisis atau dikenal dengan cuci darah. Saat ini kita berusaha untuk mempopulerkan bahwa tidak lagi dikatakan sebagai cuci darah, tapi kita akan memberikan satu istilah yang lebih seragam, dikatakan suatu hemodialisis. Seperti kita tahu, nanti kita akan beberapa hal yang saya akan bahas mengenai pilihan terapi pengganti ginjal, bagaimana prinsip dari dialisis atau HD dan HDF, kemudian komponen dasarnya dan keuntungan dari HDF atau hemodiafiltrasi. Sebetulnya di sini saya melihat bahwa partisipannya bervariasi, mulai ada juga dari teman sejawat. Tapi karena saya berpikir tadinya nih dari KPCDI, jadi saya berusaha untuk tidak terlalu teknis ya, maksudnya mengenai hemodiafiltrasi ini sendiri. Tapi ada beberapa hal yang mungkin agak mau nggak mau agak menyinggung ke arah sana. Seperti kita tahu bahwa stadium penyakit ginjal itu ada 5 step ya, ada 5 tahap. Mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai tahap 5. Jadi tahap 5 ini sudah masuk ke kidney failure dan dengan end stage kidney failure atau gagal ginjal tahap akhir yang akhirnya membutuhkan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal seperti kita tahu ada transplantasi, ada kemudian dialisis. Dialisis ini kita bagi dua, ada yang menggunakan peritoneal dialisis atau dikenal dengan CAPD atau lebih dikenal juga dengan kata CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Maksudnya di sini adalah peritoneal dialisis ini dicuci melalui suatu ruang di dalam perut kita yang membutuhkan suatu kesinambungan dan mandiri dari pihak pasiennya. Kita akan lanjutkan ke pilihan yang dialisis berikutnya adalah hemodialisis. Ini yang menggunakan mesin. Nah, kali ini ada sedikit titik berat pada jenis yang hemodiafiltration. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi hemodialisis sendiri adalah merupakan salah satu terapi pengganti ginjal, di mana dengan mesin ini kita akan membuang racun dari ginjal yang tidak bisa lagi dikeluarkan oleh ginjal yang original dari badan kita, dan kemudian sifat dari hemodialisis ini bisa saja dalam keadaan yang membutuhkan hanya dalam waktu singkat atau memang sudah terus-menerus. Singkat dalam artian hanya beberapa kali dialisis kita berikan biasanya untuk keadaan yang gangguan ginjal akut. Tapi topik kita saat ini lebih kepada tujuan untuk kepada gagal ginjal yang sudah kronis sehingga pasien membutuhkan seterusnya untuk hemodialisis ini. Kebetulan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk kita memiliki mesin-mesin yang memang berasal dari Fresenius. Ada 2 mesin yang kita punya dari 4008S dan yang terbaru yang 5008S. Inilah yang mensupport untuk sistem hemodiafiltration. Mungkin di teman-teman yang di wilayah lain saya lihat nih dari mungkin seluruh Indonesia memiliki beberapa mesin yang lain ya. Mengapa kita memerlukan pilihan terapi dialisis yang lebih baik? Hemodialisis sendiri sudah dikenal begitu lama, tapi tetap kita mengalami suatu masalah. Ada satu hal yang tetap yang membuat mortalitas atau angka kematian pada pasien-pasien hemodialisis itu begitu tinggi. Itu kita masih mencari terus, sehingga dengan demikian dibutuhkan satu modalitas lain, cara lain yang bisa lebih baik. Angka kematian akibat kardiovaskular itu maksudnya bisa diakibatkan dari stroke, bisa diakibatkan dari serangan jantung, dan beberapa kali hal yang terjadi juga bahkan saat dialisis pun pasien bisa tiba-tiba kolaps ya, kemudian henti jantung seperti itu. Kemudian angka kelangsungan hidup terutama untuk pasien-pasien yang baru mulai dialisis itu selalu saya katakan jangan sampai terlalu terlambat. Terkadang kita dengan pasien-pasien itu juga ada tawar-menawar, kapan harus didialisis, kapan mulai dialisis, terutama pada saat-saat akhir. Selalu saya katakan kalau sudah ada gangguan-gangguan yang terutama pasien-pasien tua, ya, terutama pasien tua, karena kalau pasien muda biasanya begitu kuat, sampai kreatinin 30 pun pernah gitu, tanpa ada keluhan yang berarti.
Tapi itu biasanya saya sampaikan jangan sampai terlalu terlambat pada prinsipnya. Karena biar bagaimanapun angka kematiannya menjadi tinggi juga kalau itu terlambat. Kemudian saat ini sudah ada suatu pemikiran bahwa pada akhirnya ada satu gap, ada suatu kekurangan. Kenapa sampai terjadi dengan hemodialisis pun angka kematian masih tinggi? Ada sesuatu yang harus disempurnakan. Salah satunya adalah sekarang ini yang sebetulnya sudah suatu teknik yang dikenal dengan hemodiafiltrasi ini sudah hampir 20-an tahun mungkin sebetulnya berjalan, karena pertama kali hemodiafiltrasi ditemukan itu sekitar tahun 75 sebetulnya, tapi kemudian dikembangkan secara terus-menerus dan mulai populer di tahun 2000-an. Ini adalah bahwa dibutuhkan, ternyata kalau dia menggunakan hemodialisis, yang dibuang adalah molekul yang kecil. Tapi kalau dengan hemodiafiltrasi, kita bisa membuang satu molekul yang sedang sampai besar. Sebetulnya sih lebih sedang sebetulnya. Nah, dengan demikian ada suatu pemikiran bahwa jangan-jangan kalau kita membuang molekul racun yang lebih besar, hasilnya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah satu penelitian yang menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan pasien-pasien dialisis itu ternyata tingkat kematiannya tetap saja masih tinggi ya. Ini adalah satu teknik yang yang terjadi pada mesin dari hemodialisis. Sekarang kita agak sedikit masuk ke bagaimana hemodialisis itu terjadi. Di sini kita melihat bahwa ada satu, kalau kita lihat di mesin, mungkin Bapak Ibu-Ibu udah yang terutama pasien-pasien HD yang sudah lama bisa mengerti, ada filter yang berbentuk seperti tabung. Nah, di dalam filter itulah terjadi pertemuan dari cairan dialisat, cairan yang dikeluarkan dari mesin, dan cairan yang berasal dari badan kita atau darah. Nah, di dalam tabung filter itulah terjadi perpindahan antara molekul-molekul ataupun racun yang berasal dari darah kita ke dalam mesin, dan kemudian di mesin di filter dikembalikan lagi ke dalam badan kita. Nah, di sini kita akan melihat bahwa terjadi difusi. Difusi itu berarti dia ada satu membran, yang membran itu di dalam filternya itu sendiri, yang kemudian dia tanpa tekanan pun bisa. Itu makanya yang terjadi pada perut kita, kalau kita melakukan cuci darah melalui perut atau peritoneal dialisis atau PD, itu tanpa tekanan apapun dia akan terjadi pergeseran antara cairan dalam badan kita dengan cairan kita katakan dialisat ya, cairan dari yang dibentuk baik dari mesin ataupun kalau pada PD itu dari cairan gula itu. Ini adalah dengan mekanisme yang terjadi dalam dialisis, bahwa dengan menggunakan difusi, mekanisme perpindahan itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini berarti secara ilmu fisika saja. Jadi di sini terjadi yang untuk racun-racun yang bersifat dari molekul kecil ya. Kemudian yang kita lakukan pada hemodiafiltrasi di sini adalah menggunakan sistem konveksi. Jadi dengan konveksi ini seperti kayak ditekan dengan tekanan yang tinggi, kemudian ada semacam ultrafiltrasi. Jadi ada suatu ilmu fisika juga terjadi menggeser cairan sekaligus menggeser molekulnya, sehingga dengan demikian molekul yang besar dan sedang dan besar itu bisa digeser keluar dengan menggunakan si membran itu. Itulah jadi dengan hemodiafiltrasi ini menggunakan dua sistem, yang tadinya pada hemodialisis hanya menggunakan difusi, pada hemodiafiltrasi dia menggunakan difusi dan konveksi. Dengan demikian molekul yang sedang dan lebih besar itu bisa didorong keluar. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa beberapa yang terutama yang udah tahun-tahunan ada satu membran. Jadi di filternya itu ada yang disebut low flux, ada juga yang disebut dengan high flux. Jadi kalau yang low flux itu sebetulnya kurang bagus karena dia hanya membuang molekul-molekul yang kecil saja. Sedangkan yang high flux dia bisa membuang molekul-molekul yang sedang sampai besar. Nah, inilah yang akan dipakai, model high flux ini yang dipakai pada mesin hemodiafiltrasi. Nah, ini yang terpaksa harus saya sampaikan, bahwa dari penelitian dari European Uremic Toxin itu ternyata ada molekul-molekul yang dikatakan tadi dalam ukuran yang sedang, itu yang tidak bisa dibuang pada hemodialisis, dan itu bisa dibuang melalui hemodiafiltration. Salah satu penanda
itu adalah pada beta 2 mikroglobulin. Mungkin di antara Bapak-bapak Ibu-ibu sudah ada yang pernah dengar atau teman sejawat sekalian. Jadi beta 2 mikroglobulin itu adalah merupakan salah satu penanda untuk molekul yang sedang. Jadi kalau kita bicara molekul kecil, kita bicara urea kreatinin itu molekul yang kecil. Tapi kalau standar sebagai patokan molekul sedang itu adalah beta 2 mikroglobulin. Sedangkan yang disebut molekul besar itu adalah albumin. Nah, celakanya, molekul-molekul yang sedang itu terkait kepada masalah peradangan, kemudian kepada masalah stres oksidatif, termasuk kepada masalah malnutrisi, dan juga kepada masalah peradangan itu secara medisnya ada yang bersifat sebagai interleukin semacam begitu ya. Nah, salah satu di sini yang ditandai di sini adalah leptin. Leptin inilah juga merupakan salah satu penanda di molekul yang sedang. Jadi kalau dia leptin yang nggak kebuang, pasien-pasien itu nafsu makannya kurang sehingga terjadi malnutrisi. Sedangkan yang bersifat nanti interleukin dan peradangan itu yang nanti mengakibatkan gangguan-gangguan pada kardiovaskular. Nah, inilah bagian dari salah satu contoh dari middle atau molekul-molekul yang sedang. Nah, di sini kita bisa lihat ada beta 2 mikroglobulin yang kalau dia numpuk itu akan mengakibatkan suatu penyakit yang namanya amyloidosis, yang disebut dialysis related amyloidosis. Kemudian kita bisa melihat ada C-reaktif protein, ada leptin tadi, ada inflammatory cytokine. Jadi itu yang mengakibatkan nanti akan terjadi kalau ditumpuk terus dan tidak bisa difilter, dia mengakibatkan suatu proses inflamasi yang terus-menerus peradangan pada badan kita, pada pasien-pasien yang mengalami dialisis. Di sini dikatakan pada leptin mengakibatkan anoreksia, mengakibatkan kurang nafsu makan, gangguan metabolik. Kemudian pada akhirnya yang mengakibatkan kematian itu kalau dia mengakibatkan endothelial damage atau kerusakan pada sistem pembuluh darah pada pasien. Nah, ini adalah sistem di mana dengan hemodiafiltration atau hemodiafiltrasi menggabungkan suatu teknik difusi dengan konveksi di mana dengan tekanan yang besar, jadi sistemnya kompleks ya, yang dimiliki oleh mesin hemodiafiltrasi di 5008 itu dengan kompleksitas nanti di belakang saya akan sampaikan juga bisa mengakibatkan sel-sel molekul-molekul yang sedang itu bisa dikeluarkan. Nah, di sini apa itu yang disebut berdasarkan pada membran ya, tadi dikatakan ada low flux, high flux, kemudian kita masuk ke sistem yang namanya HDF dan HF. HF itu hemofiltration. Hemofiltration kita nggak akan bicarakan di sini, bahwa hemofiltration itu dengan suatu pressure yang besar, dengan suatu tekanan yang besar, dia akan mengeluarkan sel atau molekul dari racun-racun yang berat molekulnya besar, tapi dia tidak efektif terhadap berat molekul yang kecil. Nah, di sini yang tadi kembali disampaikan adalah bahwa dengan HDF, dengan hemodiafiltrasi, kita akan membuang sel-sel dengan berat molekul yang sedang. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa dia cenderung terjadi satu campuran dan juga dengan konveksi. Ya. Apa syaratnya kalau kita mau melakukan suatu hemodiafiltrasi? Jadi kita membutuhkan satu, membrannya atau yang disebut dialisernya, itu yang filternya, tabung filternya itu harus tabung filter yang khusus, yang high flux. Bahkan kalau yang nanti belakang ada, kalau untuk Fresenius ini dikatakan dengan filter yang disebut Cordiax ya, jadi lebih bagus lagi, di mana dengan filter yang high flux ini dia mampu memfilter dalam luas permukaan yang lebih besar, kemudian bisa membuang sel racun-racun ginjal dengan molekul yang sedang. Jadi filternya dulu harus bagus. Yang kedua, airnya. Jadi kita membutuhkan suatu water treatment atau pemeliharaan air dan juga sistem proses ya, sistem processing di airnya itu harus benar-benar
bagus karena nanti dia akan menghasilkan suatu dialisat yang kalau kita yang dikeluarkan dari mesin itu yang disebut dengan ultra pure dialisat. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya saja sudah ultra pure, benar-benar bersih sekali si dialisat yang dikeluarkan oleh mesin itu, sehingga itu harus ada controlling bagaimana toksinnya sendiri atau kemungkinan ada suatu infeksi itu benar-benar sangat dihindarkan. Kemudian butuh mesinnya sendiri yang memang harus bisa kompatibel dengan sistem yang ruwet atau rumit daripada hemodiafiltration. Dan kemudian yang terakhir ada dua filter kembali yang ada di belakang mesin dari mesin hemodiafiltrasi itu yang dipakai untuk memfilter bakteri dan endotoksin ya. Jadi benar-benar bersih sekali yang akan keluar masuk di dalam mesin itu. Jadi dengan demikian dengan menggunakan seri yang di 5008 dari Fresenius ini kita mendapatkan suatu hemodialisis yang lebih bagus dengan menggunakan sistem hemodiafiltrasi. Nah, ini adalah saya sampaikan beberapa produk daripada mohon maaf mungkin kita di sini menggunakan produk yang dari Fresenius, sehingga kalau dari Bapak-bapak Ibu-ibu yang mengalami menjalani proses hemodialisis dengan mesin yang lain mungkin tidak mengenal kode-kode ini yang disebut F8, FHF80. Tapi ini adalah standar yang paling mudahnya adalah yang tadi. Kita menggunakan yang low flux atau menggunakan yang high flux ya. Jadi saat ini tidak disarankan lagi menggunakan yang low flux sebetulnya. Jadi lebih baik menggunakan yang high flux. Nah, yang high flux inilah yang kemudian kita menggunakan kalau di tipe dengan Fresenius ini adalah FX80 klasik dan FX80 Cordiax yang menghasilkan buangan terhadap racun-racun ginjal yang lebih baik ya. Satu hal yang juga penting adalah akses vaskular. Jadi mungkin dari Bapak Ibu-ibu ada yang memiliki akses di pembuluh darah yang di lengan yang disebut Simino, ataupun ada yang menggunakan akses menggunakan CDL atau kateter double lumen yang ditanam di leher. Nah, kita membutuhkan aliran yang cepat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya yang disebut dengan QB, jadi blood flow, aliran darah yang berasal dari akses vaskular kita itu harus dengan QB di atas 300. Karena kalau nggak pakai QB di atas 300 nggak begitu bagus hasilnya dengan yang menggunakan hemodiafiltrasi ini. Sehingga dengan demikian kalau Bapak Ibu yang menggunakan Simino terpaksa jarumnya harus yang besar. Kalau nggak jarum yang besar tidak dapat flow yang tinggi ya. Nah, ini adalah bagaimana dalam mempersiapkan suatu proses yang supaya hemodiafiltrasi itu bisa dikerjakan. Nah, di sini ada Diasave 2 yang tadi barusan saya klik, bahwa di situ dengan Diasave itu dia sebetulnya ada di belakang dari mesin hemodiafiltrasi ini, dari mesin HDF itu. Dan dua mesin ini yang akan benar-benar memfilter bahwa cairan yang keluar masuk di dalam mesin itu benar-benar bersih daripada bakteri. Jadi kalau mungkin di tempat hemodialisis Bapak Ibu pertama kali itu benar-benar harus sistem airnya dulu yang harus diperbaiki. Karena kalau sistem water treatment, sistem airnya nggak diperbaiki juga nggak bisa. Itu memang salah satu persyaratan yang pertama kali adalah di situ. Dan kemudian nanti pada saat dia akan mulai start dengan jika betul-betul semua sirkuit sudah bekerja, itu harus dites kembali endotoksinnya. Jadi harus betul-betul menghasilkan yang disebut ultra pure dialisat. Nah, itu nanti harus dites beberapa kali sampai benar-benar terbukti aman. Terutama kita juga harus betul-betul yakin bahwa aman buat Bapak Ibu sebagai pasien hemodialisis. Nah, di sini ada inilah salah satu contoh mesin di 5008 bahwa
di belakang mesin itu yang ditunjukkan itu ada dua tambahan filter yang disebut DiaSafe yang menjamin bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan dialisat yang begitu murni, begitu bagus, aman daripada bakteri. Dan di situ nanti DiaSafe ini ada umurnya. Jadi setelah pemakaian berapa jam, nanti dua-duanya ini harus dilepas, diganti, dan kemudian dipakai dengan yang baru. Ini mungkin secara teknis, mungkin nanti kalau ada teman sejawat yang menanyakan dengan post dilution, dengan pre-dilution hemodiafiltrasi, terpaksa saya akan skip di sini karena ini ada hal yang teknis yang mungkin nanti akan disampaikan dengan lebih detail untuk perawat ataupun teman sejawat. Jadi dengan demikian HDF atau hemodiafiltrasi adalah terapi pengganti ginjal dengan teknis menggabungkan dua prinsip, yaitu difusi dengan konveksi. Kemudian proses konveksi ini menghasilkan ultrafiltrasi sejumlah besar cairan yang melintasi membran. Dengan teknik yang konveksi ini, sehingga molekul-molekul yang lebih besar bisa dikeluarkan. Dalam hal ini salah satu parameternya adalah menggunakan beta-2 mikroglobulin. Di sini bahwa dengan HDF semua keluaran baik urea, fosfat, kreatinin maupun beta-2 mikroglobulin itu menjadi lebih efektif. Ini adalah slide terakhir dari saya. Apa sih keuntungan dengan menggunakan HDF? Jadi di sini ada yang dikatakan improve dialysis dose ya. Jadi dengan demikian dia lebih efektif. Kemudian kalsium dengan fosfat, karena dia juga akan membuang fosfat lebih baik. Dengan demikian hasilnya menjadi lebih baik. Reduce EPO requirement. Sebetulnya apa yang mengganggu, salah satu penelitian yang pernah ditunjukkan adalah bahwa dengan adanya inflamasi kronik, itu sel darah merah kita tuh gampang rusak. Dengan menggunakan hemodiafiltrasi, dengan bisa berhasil mengeluarkan faktor inflamasi yang tadinya tidak bisa dikeluarkan oleh hemodialisis, itu kita punya sel darah merah menjadi lebih aman. Dengan demikian kebutuhan penyuntikan eritropoetin juga menjadi lebih berkurang. Karena juga semua prinsipnya adalah bahwa yang tadi saya katakan bahwa molekul-molekul yang sedang itu ternyata berkaitan dengan molekul-molekul yang bersifat menghancurkan kepada kardiovaskuler, kepada pembuluh darah, peradangan, sehingga akhirnya terhadap pembuluh darahnya pun menjadi lebih baik. Kemudian sering terjadi bahwa dikatakan di sini reduce intradialytic symptom. Kadang-kadang pada saat dialisis ada yang kram, ada yang karena tensinya drop tiba-tiba. Itu semua bisa dihindarkan, dikurangi lah dengan menggunakan hemodiafiltrasi ini. Kemudian karena tadi dikatakan salah satunya adalah bahwa orang-orang yang kalau dia leptin itu kalau dia yang bersifat molekul sedang itu kita berhasil buang, itu juga pasiennya kemungkinan untuk tidak nafsu makan atau apa juga menjadi lebih baik. Dengan demikian nutrisi juga lebih baik. Tapi harus diingat bahwa hasil-hasil yang semua ini bukan berarti kalau kemudian begitu menggunakan hemodiafiltrasi dalam sekejap semuanya menjadi baik. Tidak juga. Harus dipahami bahwa semua ini membutuhkan suatu proses. Dan proses ini tidak lama. Tidak pendek saya maaf. Jadi penelitiannya saja bisa menghabiskan waktu 2 tahun. Dalam satu penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata dengan menggunakan hemodiafiltrasi, HB-nya pasien terjaga dengan lebih baik, fosfatnya lebih baik, kualitas nutrisinya menjadi lebih baik, semacam itu. Dan juga kita harus sadar bahwa sebagus-bagusnya dengan 5008 dengan mesin hemodiafiltrasi bukan berarti bisa menggantikan alat yang sudah Tuhan ciptakan buat kita, adalah ginjal asli yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Itu adalah alat yang sempurna. Jadi untuk yang mesin ini walaupun sudah disempurnakan, tetap saja kita tidak berharap bahwa kemudian menjadi sempurna sama dengan yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi itu semua membutuhkan waktu untuk memperbaiki. Mungkin nanti ke depannya ada lagi mungkin mesin yang lain yang kemudian diciptakan sehingga memperbaiki lagi
bagaimana mungkin ditemukan lagi penelitian yang selanjutnya ternyata ada molekul-molekul mungkin yang lebih besar lagi yang membutuhkan filter yang lebih kuat lagi sehingga memperbaiki kualitas hidup dan dari pasien-pasien kita. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi.